Ki Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 2 bagian yang ke-8. Pada bagian ke-7 yang lalu, diceritakan perjalanan Ki Widura, Agung Sedayu beserta beberapa orang laskar Pajang menuju ke Dukuh Pakuwon untuk menjemput Untara tapi belum dapat menemukannya. Bagaimanakah cerita ini berlanjut? Selamat mengikuti. Ketika Widura sedang sibuk berteka-teki, maka dilihatnya seseorang berjalan di lorong desa itu. Tetapi orang itu pun segera memutar diri ketika ia melihat beberapa orang di halaman rumah Ki Tanumetir. Tetapi Widura tak membiarkan orang itu pergi. Ia ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Mungkin orang itu tetangga dekat Ki Tanumetir, sehingga ia dapat memberinya beberapa pertanyaan. Karena itu dengan bertepuk tangan Widura mencoba memanggilnya. Tetapi orang itu sama sekali tidak mau kembali, bahkan menoleh pun tidak. Bawa orang itu kemari, perintah Widura kepada orang-orangnya. Ketika orang yang berjalan menjauh itu mengetahui dua orang menyusulnya, maka ia pun segera berlari. Tetapi kedua orang Widura itu berlari lebih cepat, sehingga orang itu pun segera dapat disusulnya. "Kenapa kau berlari Kisanak?" bertanya salah seorang daripadanya. Orang itu menggigil ketakutan. Wajahnya menjadi pucat dan bibirnya gemetar. Dengan penuh ketakutan, ia menjawab, Aku tidak berlari Tuan. Jangan takut," berkata orang-orang Widura itu. "Kami tidak akan berbuat sesuatu. Kami hanya ingin bertanya sedikit kepadamu. Ikutlah." Orang itu tidak dapat menyangkal dan menolak. Dengan lutut gemetar ia berjalan diapit oleh kedua orang Widura. Sedemikian takutnya, sehingga sekali-sekali ia berjalan merunduk-runduk. Di dalam benaknya telah terbayang betapa punggungnya menjadi patah dan giginya akan rampal habis, seperti gigi Kriya yang kecil. Orang itu pernah mendengar bahwa Kriya pun pernah mendapat pertanyaan dari orang yang tak dikenalnya. Akibatnya orang itu tak dapat bangun dari pembaringannya. Karena itu, maka demikian orang itu sampai di hadapan Widura dan melihat pedang Widura yang besar tergantung di pinggangnya. Segera ia menjatuhkan diri, berlutut sambil merengek, "Ampun Tuan, aku tidak akan mengganggu pekerjaan Tuan." Widura memandang wajah orang itu dengan heran. Bahkan kemudian ia bertanya, "Kenapa Kisanak menjadi ketakutan?" "Aku tidak akan berbuat sesuatu, Tuan," ulang orang itu, seakan-akan ia tidak mendengar pertanyaan Widura. Widura memandang orang itu dengan seksama. Seorang setengah umur, namun rambutnya telah memutih. "Aneh," katanya dalam hati. Dan tiba-tiba saja, Widura memandang daerah di sekitarnya. Sepi, menang jalan-jalan desa yang kecil ini tidak akan terlalu ramai dilewati orang. Namun sejak ia memasuki desa ini, baru seorang itulah yang dilihatnya. Dengan demikian Widura segera menghubungkan halaman yang kotor, tanaman yang patah-patah, kaki-kaki kuda dan kesepian yang mencekam padukuhan ini. Sedang orang yang pertama-tama ditemuinya bersikap aneh terhadapnya. Karena itu maka dengan perlahan-lahan dan hati-hati Widura bertanya, "Kisanak, kenapa kau menjadi ketakutan?" "Kami tidak akan berbuat apa-apa. Yang kami inginkan hanyalah beberapa keterangan tentang rumah ini." "Oh, ampun Tuan. Ampun, aku tidak tahu apa-apa tentang rumah ini dan desa ini," mintanya dengan iba. Widura menjadi semakin heran. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Katanya. Namun orang setengah umur itu menjadi semakin ketakutan. "Kriya, kemarin lusa juga mendapat pertanyaan-pertanyaan tentang Ki Tanumetir, tentang tamu-tamunya. Kemudian oleh orang-orang yang bersenjata pedang seperti orang yang berdiri di hadapannya itu, giginya telah dirontokkan dan bahkan punggungnya serasa akan patah. Karena itu orang setengah umur itu tak henti-hentinya merengek-rengek minta ampun dan belas kasihan." Widura akhirnya menjadi jengkel. Dengan lantangnya ia membentak, "Diam. Jawab pertanyaanku." Orang itu pun terdiam. Tetapi tubuhnya menggigil. Kini ia tidak berlutut lagi. Kakinya seakan-akan menjadi terlalu lemah untuk menahan berat badannya. Karena itu ia terduduk di tanah dengan hati yang dicengkam kekhawatiran. "Siapa namamu?" bertanya Widura. "Wangsa, Tuan." "Wangsa Sepi," jawab orang itu dengan gemetar. Nama yang aneh. Widura sempat bertanya, "Kenapa Sepi?" Orang itu menjadi heran. Ia sendiri tidak pernah berpikir kenapa namanya Wangsa Sepi. Karena itu, pertanyaan Widura itu sangat membingungkannya. Maka jawabnya sekenanya,
aku tidak senang ramai-ramai Tuan. Aku senang pada sepi. Widura mengangguk-angguk. Kemudian ia bertanya pula, di mana rumahmu? Di sebelah Tuan. Berantara kebun suung itu, jawabnya. Dekat, guman Widura. Karena itu ia bertanya kembali, Kisanak, jawablah pertanyaanku dengan baik, supaya aku bersikap baik juga kepadamu. Ya Tuan, jawab orang yang ketakutan itu. Widura pun bertanya pula. Hati-hati dan perlahan-lahan supaya orang itu tidak menjadi semakin takut kepadanya. Katanya, kau kenal penghuni rumah ini? Kenal Tuan, jawab orang itu. Namanya, bertanya Widura. Kitanu Metir. Bagus, sahut Widura. Nah, katakanlah Kisanak, di manakah orang itu sekarang? Ke sawah barangkali, atau ke sungai? Orang itu menggeleng. Jawabnya, aku tidak tahu Tuan. Widura mengangkat alisnya. Kemudian diulangnya pertanyaannya perlahan-lahan, Kisanak, kau akan menjawab pertanyaan-pertanyaanku bukan? Nah, apakah kau mengetahui atau mendengar, kemana Kitanu Metir pergi? Sekali lagi orang itu menggeleng, dan sekali terdengar ia menjawab, aku tidak tahu Tuan. Widura menjadi gelisah, tetapi ia masih bersabar. Dengan kedua tangannya orang itu ditariknya berdiri. Katanya, berdirilah Kisanak, berdirilah. Biarlah kita dapat bercakap-cakap dengan baik. Dengan susah payah orang itu pun berusaha berdiri dan tegak di atas kedua kakinya. Namun lututnya masih juga gemetar. Apalagi ketika ia sadar bahwa di sekitarnya berdiri beberapa orang laki-laki yang berwajah keras dengan pedang di pinggang masing-masing. Meskipun demikian orang itu masih mendengar Widura berkata dengan sareh, Kisanak, aku melihat ketidakwajaran di desa ini. Aku juga melihat beberapa tanda-tanda yang tak menyenangkan. Karena itu aku datang untuk mencoba mengetahui apa yang telah terjadi untuk seterusnya mengambil tindakan pencegahan buat saat-saat mendatang. Orang itu menjadi heran mendengarnya. Kemudian ia memberanikan diri untuk bertanya, siapakah tuan-tuan ini? Kami adalah Laskar Pajang, jawab Widura. Oh, desis orang itu. Apakah kalian bukan kawan-kawan alap-alap yang muda itu? Widura menarik nafas. Orang itu telah menyebut nama alap-alap Jalatunda. Sedayu pun terkejut pula mendengar nama itu disebutkan. Karena itu ia memotong, apakah alap-alap Jalatunda datang kemari? Orang itu menjadi ragu-ragu sejenak. Ditatapnya Widura dan Sedayu dan orang-orang lain berganti-ganti. Jawablah, minta Widura. Orang itu mengangguk, ya, katanya. Kriya telah melihatnya bersama-sama dengan beberapa orang. Di antaranya bernama Plasa Ireng, sahut Widura terkejut. Ya, agaknya demikian. Aku hanya mendengar dari Kriya ketika aku menengoknya tadi pagi, jawab orang itu. Widura menarik nafas. Kemudian ia bergumam perlahan-lahan yang hanya dapat didengarnya sendiri, setan Ireng itu sampai juga di sini. Maka katanya seterusnya, apakah yang sudah mereka lakukan di sini? Wangsa Sepi menjadi ragu-ragu sejenak. Namun setelah ia mengetahui bahwa orang-orang itu sama sekali bukan kawan-kawan alap-alap Jalatunda, hatinya menjadi agak tenang. Maka jawabnya kemudian, Tuan, alap-alap Jalatunda datang bersama-sama beberapa orang kawannya. Mereka mencari dua orang berkuda yang datang ke rumah Kitanu Metir. Widura menjadi berdebar-debar dan dada Sedayu berguncang. Sehingga cepat-cepat ia bertanya, adakah mereka diketemukan? Kami tidak tahu pasti Tuan. Menurut Kriya, orang-orang itu telah memaksa Kitanu Metir untuk menunjukkan di mana salah seorang dari kedua orang itu, yang ternyata terluka, disembunyikan, jawabnya. Widura mengerutkan alisnya. Sesaat ia berpikir. Kemudian katanya, di manakah rumah Kriya itu? Di sudut jalan itu, Tuan, jawab Wangsa Sepi. Antarkan kami ke sana. Apakah Kriya sudah dapat diajak berbicara? Sudah Tuan, sahut Wangsa Sepi. Maka pergilah mereka, diantar oleh Wangsa Sepi ke rumah Kriya. Rumah kecil beratap ilalang di siku jalan. Ketika mereka memasuki halaman rumah itu, yang dipagari dengan pagar bata setinggi dada, mereka melihat seorang perempuan berlari-lari masuk ke dalamnya. Siapakah orang itu? Bertanya Widura. Istrinya Tuan, jawab Wangsa Sepi. Perempuan itu pasti ketakutan. Ia pasti menyangka bahwa orang-orang yang memukul suaminya kemarin datang kembali. Widura mengangguk-angguk. Kemudian disuruhnya Wangsa Sepi mendahului, supaya mereka tidak menjadi semakin ketakutan. Masukkah Kisanak? Berkata Widura. Katakan kepadanya, bahwa aku bukan orang-orang yang pernah datang kemari.
Wangsa Sepi mengangguk. Kemudian ia pun berjalan dahulu, masuk ke rumah Kriya yang bungkik. Orang itu masih berbaring di amben. Sedang istrinya yang ketakutan berlutut di sampingnya sambil menangis. Perempuan itu terkejut sampai berjingkat ketika tiba-tiba melihat seseorang begitu saja sudah berdiri di sampingnya. "Aku Nyai," berkata Wangsa Sepi. Oh, istri Kriya itu menarik nafas. Kemudian ia bertanya, "Kakang, siapakah orang-orang yang memasuki halaman ini? Adakah mereka orang-orang yang memukuli Kakang Kriya kemarin?" Wangsa Sepi memandangnya dengan iba. Seperti seorang pelindung yang baik ia berkata, "Jangan takut Nyai." Kemudian kepada Kriya kecil yang terbaring di amben ia berkata, "Jangan takut Adi. Orang itu bukan kawan-kawan alap-alap Jalatunda. Mereka ingin bertemu dengan Adi, justru untuk mencari alap-alap Jalatunda." Mata Kriya yang kecil itu pun terbelalak. "Benarkah demikian?" "Ya," jawab Wangsa Sepi. "Karena itu jangan takut." Namun mata Kriya masih memancarkan keraguan-raguan hatinya. Ia sudah sedemikian ngerinya mengingat peristiwa 2 malam yang lewat. Beberapa orang telah memukulnya berganti-ganti, mengancam dan menyengat-nyengat dengan ujung-ujung senjata. Tetapi apabila benar orang-orang yang datang ini justru mencari alap-alap Jalatunda, maka ia dapat titip kepada orang-orang itu. Kalau ketemu, ia akan minta mereka supaya punggung mereka pun dipatahkan seperti punggungnya. Maka katanya kemudian, "Silakan mereka masuk." Widura dan Sedayu pun kemudian masuk ke gubuk kecil itu. Mereka melihat penderitaan yang dialami oleh Kriya. Beberapa luka-luka kecil di hampir seluruh tubuhnya. Wajahnya yang biru pengap dan sakit yang amat sangat di punggungnya, sehingga orang itu tidak dapat bangkit dari pembaringannya. "Jangan bangun," berkata Widura, "supaya sakitmu tidak bertambah parah." Kata-kata yang pertama itu telah menyejukkan hati Kriya. Ia kini pasti, orang itu bukan kawan-kawan alap-alap Jalatunda. Dengan menyeringai menahan sakit, ia berkata, "Silakan tuan-tuan. Aku tidak dapat menyambut tuan-tuan dengan baik." "Jangan diributkan," sahut Widura. "Aku hanya ingin beberapa keterangan. Dapatkah kau menceritakan apa yang telah kau ketahui tentang Kitanu Metir dan alap-alap Jalatunda?" Kriya yang kecil itu menggerak-gerakkan kepalanya. Kemudian ia bercerita tentang orang-orang yang datang mencari 2 orang berkuda, tentang Plasa Ireng dan kemudian tentang alap-alap Jalatunda yang pergi menyusul yang seorang lagi. Akhirnya ia berkata, mereka telah mencoba memaksa Kitanu Metir untuk menunjukkan orang-orang berkuda itu. Namun Kitanu Metir tidak bersedia. Akhirnya orang-orang itu pun menjadi marah. Tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi seterusnya, karena tiba-tiba dadaku terasa sesak, dan aku menjadi pingsan. Widura mendengarkan semuanya itu dengan dada yang berdebar-debar. Sedang Agung Sedayu menjadi sangat cemas. Dengan nafas yang terengah-engah ia bertanya, "Jadi kemanakah Kitanu Metir kemudian?" "Tak seorang pun yang tahu," jawab Kriya. "Namun kami menduga bahwa Kitanu Metir dan orang yang disangka disembunyikan itu telah dibawa oleh mereka." Gerombolan Plasa Ireng, Sedayu menjadi semakin cemas. Ditatapnya wajah pamannya yang tegang. Widura mencoba untuk menghubungkan keterangan-keterangan itu dengan apa yang dilihatnya. Ia menarik nafas. Mungkin sangkaan itu benar. Untara diketemukan di dalam bakul dengan meninggalkan bekas-bekas darah itu. Tetapi kemanakah mereka dibawa? Ruangan itu untuk sejenak menjadi sepi. Namun dada merekalah yang menjadi riuh. Apalagi dada Agung Sedayu. Dengan penuh kecemasan ia menunggu, apakah yang akan dilakukan oleh pamannya. "Kisanak," bertanya Widura kemudian, "apakah kau pernah mendengar, di manakah orang-orang alap-alap Jalatunda itu tinggal?" Kriya menggeleng lemah. Jawabnya, "Namanya itu menunjukkan tempat. Namun aku tidak pasti." Widura Iru pun kemudian terdiam. Tampaklah ia merenung, memandang jauh melewati lubang pintu. Di luar, sinar matahari dengan cerahnya bermain-main di atas daun-daun di halaman. Widura telah mengetahui dengan pasti bahwa alap-alap Jalatunda itu tidak berada di Jalatunda atau sekitarnya, sebab daerah itu telah lama dibersihkan dari gerombolan-gerombolan kecil yang kehilangan pegangan itu. Tetapi Widura sadar bahwa orang-orang seperti Kriya kecil dan Wangsa Sepi itu tak akan banyak memberinya petunjuk. Ketika Widura itu berpaling, maka dilihatnya wajah Sedayu yang pucat dan tegang.
"Bagaimana dengan Kakang Untara, Paman?" Terdengar ia bertanya dengan gemetar. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mencoba memeras otaknya. Tanaman-tanaman yang rusak di halaman Kitanu Metir bukan sekedar terinjak-injak kaki, bahkan kaki-kaki kuda sekalipun. Bekas-bekas itu adalah bekas perkelahian. Sayang Kriya saat itu menjadi pingsan, sehingga ia tidak dapat mengatakan siapakah yang bertempur malam itu. Kitanu Metir barangkali. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah gerombolan Plaza Ireng telah berbuat sedemikian kasarnya terhadap orang tua itu untuk memeras keterangannya sehingga halaman itu menjadi rusak? Plaza Ireng tak akan memerlukan hampir separuh halaman untuk keperluan itu. Namun Widura juga tidak dapat mengambil kesimpulan bahwa Untara telah mampu mempertahankan dirinya dan bertempur melawan Plaza Ireng. Kalau terpaksa terjadi perkelahian di antara mereka, sedang Untara dalam keadaan parah, maka harapan untuk dapat bertemu kembali dengan Untara adalah sangat kecil. Demikian juga agaknya, apabila Plaza Ireng itu berhasil menemukan Untara di dalam persembunyiannya. Karena itu maka Widura pun menjadi gelisah dan cemas. Widura tidak segera membuat kesimpulan yang mendebarkan jantungnya, meskipun itulah kemungkinan yang terbesar terjadi atas Untara. Mudah-mudahan Untara tidak mati muda, Widura berkata di dalam hatinya. Namun kalau terpaksa terjadi demikian, maka anak itu telah gugur dalam pelukan kewajibannya bersama dengan seorang dukun tua. Demikianlah cerita bagian ke-8 ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian ke-9 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.